Selamat pagi ya teman-teman. Ya, pagi. Kan kemarin saya dapat info dari Kang Badru ya. Ada di satu tempat sekolah gratis semuanya. Gratis. Oke. Nah, Dari awal sampai akhir. dari awal sampai akhir ya. Oke. Nah, rasanya kita perlu tuh datang ini. Siap. Gitu. Yuk, kita Bismillah. Kita berdoa supaya perjalanan kita lancar ya. Amin. Berbagi di jalan seni sukses. But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Hari ini insya Allah kita akan ada tamu yang berkunjung atau kita ke sekolah ini untuk support bagi kita semua ya. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah dari pagi melaksanakan aktivitasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kiranya lagi Pak Ridwan. rapat nih Pak. Iya Pak, biasa briefing pagi-pagi. Briefing pagi. Iya. Oh iya. Boleh Silakan, ngobrol Pak. sebentar ya? Boleh. Ya. Iya. Sambil cerita dong Pak. Iya. Sejarahnya tentang membangun sekolah. Ini sekolah apa nih Pak? Sekolah ini nama sekolahnya sekolah modis Pak. Sekolah model modis. Islami. Itu memang dari awal. Iya, dari awal disingkat menjadi modis gitu. Modis. Iya. Ya. Latar belakangnya satu situasi di masyarakat sini Ya. kental dengan sisi agama, agar dari nama itu tercerminlah nilai-nilai dan karakter Ya. yang Islami begitu. Oke. Ini sekolah berdiri tahun 2007 SMP-nya. 2007. Dan sudah 15 tahun ya Pak. Oke. Kemudian SMK-nya 2012. Oh ya. Berarti sudah 10 tahun 10 tahun. SMK-nya. Sekolah ini kan berangkat dari pengamatan saya ketika 2004-2005 Ya. banyak yang lulusan SD sini, SD Ya. bahkan satu tidak melanjutkan ke SMP maupun ke sanawiyah. Oke. Saya dengan istri punya motivasi, punya niat untuk bagaimana anak-anak yang tadi drop out dalam ini bisa bersekolah. Ya. Nah, akhirnya ada ide untuk mendirikan sekolah. Ya. Nah, ide ini saya komunikasikan ke beberapa teman di sini, Ya. Pak Ujang, Pak Icang, dan lain-lain lah ya. Ya. Itu untuk mewujudkan ide atau gagasan saya untuk Oke. mendirikan sekolah itu, Pak. Makanya kita gratiskan apa sekolah ini dari sejak Sampai awal. hari ini. Sampai hari ini, Pak. Dari SMP itu mana gratis. dapat duitnya buat guru-guru? Nah, itu kita kan pertama yakin dulu ya dari Hmm. Allah ya, rezeki udah ada yang ngatur, kita yang jemputnya. Di samping hanya mengandalkan bos Pak, kita mengelola bos dimaksimalkan aja. Untuk kegiatan sekolah, untuk penghonoran guru, ya, untuk subsidi siswa-siswa yang tidak mampu tadi ya, dalam arti baju atau pakaian seragam ya. Ya. Kita yang memang sama sekali tidak bisa kita kasih Pak dari dana itu. Kantor aja dulu di dapur ya Pak? Iya betul. Jadi begini Pak, kan karena satu niat tekad ya yang kuat. Awalnya kan sekolah ini juga numpang dulu gitu ya, karena kita pun bukan orang punya ya Pak, bukan orang yang sudah memiliki finansial memadai atau mencukupi untuk membangun sekolah. Jadi niatnya tadi lillahi ta'ala, punya sedikit memang ada tetap ya, bekal untuk itu kita siapkan juga gitu, hanya memang boleh dibilang kurang. Ya. Nah akhirnya kita numpang dulu nih Pak di SD itu, karena SD kebetulan yang ada sebabakan satu depan tadi, satu ya. selama 1 tahun. Ya. Nah kemudian dari situ kita pindah ke musola Pak, jadi sekolah itu sempat di musola Pak 2 tahun. Itu kelas berapa itu? Kelas 7, kelas 8. Karena nggak cukup ruang ya. Kemudian tadi karena musola itu di samping rumahnya masih bilik. Nah dapur itu dijadikan kantor. Nah, 2008 kita sudah mulai Pak membangun lokal dengan modal pribadi ya, modal pribadi.
itu pun tidak selesai. Jadi itu tidak selesai karena tadi kembali ke kendala tadi ya, kendalanya kan kita dana, keuangan hanya seadanya gitu, karena tekad yang kuat saja gitu. Tapi anak-anak walaupun begitu senang karena sebenarnya mereka awalnya juga mau sekolah, karena terbentur atau terkendala dengan dana apa dengan biaya. Jadi orang tua pada saat itu 2006, 2007 sampai 2009 lah terkendala. Meskipun nanti ada bos kan itu untuk biaya sekolahnya, untuk kelolaan sekolah ya Pak. Kalau ke orang tua tetap masih belum sanggup untuk menyekolahkan ke jauh. Ya walaupun sekolah Laskar Pelangi lah orang bilang mah sangat sederhana, tapi mereka mau nyaman gitu ya Pak. Gitu Pak. Ngomongin istri gimana? Ini kan dapur nih Pak. Kalau istri kan ikut aja dengan suami, jadi mendukung gitu. Gitu. Apapun kegiatannya, apapun adanya ya, termasuk ya risiko untuk dapur istri ya. Kita banyak dialokasikan ke kegiatan pendidikan ini Pak. Jadi boleh dikata kita mendahulukan yang umum dulu nih. Uang dapur tersedot. Mungkin sekitar 5-6 tahun kali ya Pak. 5-6 tahun? Iya. Kuat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Berarti istri Bapak hebat benar ya Pak. Ya dengan segala risikonya gitu ya. Dalam perkembangannya tentu ini kan besar ya Pak, urusan pendidikan ini besar dan banyak pihak yang terkait di dalam. Dalam hal pemerintah tentu sudah banyak memberikan bantuan, terutama untuk operasional ya dengan ada BOS itu Pak. BOS betul ya. Betul. Adanya dapat ya. Berapa banyak murid-muridnya ada di sini? SMP sampai hari ini ada sekitar 240-an Pak. 240? Iya, ada berapa kelas? Ada 6. Rata-rata 40 satu kelas. Ada yang lebih malah Pak. Ada yang 42. Satu kelasnya. Kalau SMK-nya ada 300 lebih. 330-an Pak. Ya saya kan tertarik di situ ya Pak. Bapak mengatakan ini sekolah gratis. Tidak ada uang bangunan Pak. Nggak ada uang bangunan? Nggak ada uang bangunan. Nggak ada uang. SPP nggak ada? SPP nggak ada. Nggak ada Pak. Nah itu caranya gimana Pak? Selain kan bosnya nggak begitu besar. Iya. Begini antisipasinya ya. Saya kan kadang ada kegiatan yang pribadi ya Pak. Menghasilkan gitu. Ada kegiatan usaha ya. Jadi disubsidikan ke sana Pak. Disubsidikan. Ya tadi kan kita berjuang di jalan Allah lah ya. Secara basicnya gitu Pak. Ada sedikit harta saya dari hasil usaha pribadi dialokasikan ke sini. Kemudian ada juga yang tidak rutin memang Pak. Ada teman yang simpati gitu. Yang simpati. Jadi ngasih ke sini gitu untuk guru misalnya. Seperti itu. Berapa banyak guru di sini Pak? Ada 24 Pak. Apa kiat-kiatnya Pak? Yang pertama ya Pak, kita kan menanamkan tadi karakter ya Pak. Kita transparansi. Kita adanya begini. Sehingga mereka tidak melulu dalam arti kesini itu mencari uang ya, yang bekerja atau yang ngajar. Tapi mereka lebih kepada pengabdian Pak. Karena niatnya tadi ya, sama-sama membangun anak negeri ini biar lebih maju. Orang-orang yang menginspirasi banyak orang tuh penting juga diapresiasi. Nah, ini lewat karya saya. Ini gimana? Ya, bagus Pak. Wah, bagus. Kayak Pak Tino Sidin. Saya kebetulan sarjana komputer. Beliau membutuhkan orang yang bersedia mengelola sekolah. Lalu saya datang ke sini mau bikin website. Saya mau tahu, saya mau lihat sekolahnya dengan kondisi gedung yang sangat memprihatinkan. Bawahnya tanah, belum ada alasnya, lalu di atasnya belum beratap. Ada genteng sih, tapi nggak ada plafon. Kantornya ada di dapur rumah orang tuanya Pak Muhtadin. Saya lihat Pak Muhtadin betul-betul concern, betul-betul fokus, betul-betul berjuang. Saya lihat persis bagaimana kondisi rumahnya waktu itu beliau, bagaimana hidupnya beliau dulu untuk ngegaji guru-guru di sini. Itu harus jualan mainan keliling, jualan mainan rencengan begitu ya, jualan mainan yang dititipin di warung-warung.
itu keliling nganter-nganter itu ya untuk menggaji kita-kita yang ada di sini, dan tentu untuk biaya hidup Pak Muhtadin sendiri gitu ya. Itu yang ngebuat akhirnya saya juga tertarik untuk berkontribusi total. Saya sebagai seniman mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau. Mari kita bantu, kita support, kita mau jadi bagian untuk membangun bangsa ini. Berbagi di jalan seni bersama saya Ridwan Menantik. Atur nuhun, terima kasih banyak ya.